Kami pasang badan, kami siap mengambil risiko. Satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame. Teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat konten di mana Adel Setiawan yang katanya orang tua siswa melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Dan di awal video tadi Kang Deddy Mulyadi juga bilang logikanya orang yang melaporkan itu seharusnya adalah orang tua siswa yang mana anaknya dikirim ke barak, yang mana anaknya merasakan bagaimana sebenarnya situasi dan keadaan pelatihan yang ada di barak. Itu logikanya, teman-teman. Jadi menurut saya, pelaporan yang dilakukan oleh Adel Setiawan kepada Kang Deddy Mulyadi ini janggal, teman-teman. Karena sudah jelas, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah merugikan Adel Setiawan ataupun anaknya, ya kan? Tidak pernah dirugikan baik materi ataupun fisik ataupun yang lainnya. Oke, sebelum lanjut kita membahasnya, kita simak dulu videonya sama-sama ya. Ini dia videonya. Kami pasang badan, kami siap mengambil risiko. Ya, sabubuknya yang Adel Setiawan laporkan Kang Deddy Mulyadi ke Mabes Polri, Sekda Jawa Barat, Kang Herman Suryatman akan pasang badan. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Kami siapkan juga tim psikolog klinis, bayangkan. Program formal aja belum tentu di backup oleh para ahli. Psikolog klinis, ya dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Mulai dari Jakarta ya, sampai yang Jawa Barat. Banyak yang mengusik gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Anak-anak tawuran dan sebagainya langsung bawa ke barak. Saya kira tidak demikian. Iya. Kami lakukan kaji cepat PLMI. Iya. Kami siapkan desainnya. Ya, standar kompetensi lulusannya. Kami identifikasi. Kami siapkan juga standar isinya, kurikulumnya. Kami siapkan standar prosesnya. Kemudian standar untuk pelatih, untuk pembina, untuk pendidiknya. Kemudian standar biayanya, standar sarana prasarana, standar pengolahannya. Walaupun hanya 3 minggu, kami siapkan desainnya. Orang kan tidak paham itu. Ya, dan kami bangun MOU. Mulai dengan Pak Kasat, Pak Gubernur dengan Pak Kasat, kemudian jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pak Pangdam, kemudian di breakdown ke Rindam, di breakdown lagi ke Dodik Bela Negara, baru operasional. Tapi semua kami lakukan secara cepat. Kan jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. hampir semua yang beliau eksekusi ada risikonya, dan beliau pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat, dan memang kewajiban pemimpin harus seperti itu. Akhirnya kami juga di jajaran birokrasi Pak Helmi meneladani. Kami pasang badan, kami siap mengambil risiko. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, dan beliau melakukan apapun ya selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk keselamatan masyarakat. Pak Gubernur membuktikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak luar biasa. Dan yang kedua, akselerasi. Memang sekarang harus bergerak cepat, dan fast it the slow. Yang cepat itu bisa menekan yang lambat. Jadi kita tidak boleh lambat sekarang. Lebih baik cepat salah kemudian kita lakukan perbaikan, learning by doing, daripada kita tidak bertindak. Kita akan kehilangan momentum. Ya, ini kan pertarungan. Ini era bonus demografi. Satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan berbau militer melibatkan anak-anak. Kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor,
Ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan. Hei Bung, aduh ada lagi ini. Pasal yang Anda maksud itu, pasal 76H itu akan terbantahkan oleh hak pejabat publik untuk melakukan diskresi untuk keadaan mendesak sulit untuk mencarikan solusi. Nah, untuk pendidikan di situ ada psikolog, ada pendidik. Itu sudah dicek oleh KPAI, oleh Komnas HAM. Nah, ini Anda kalau tidak terbukti dalam laporan itu, saya sebagai warga Jawa Barat akan melaporkan balik dengan penggiringan opini dan hoax. Cukup sekian. Anda terlalu lebay dan mengada-ngada. Model eta teh ngalanggar HAM jeung jauh tina tujuan pendidikan. Pendidikan mah kuluna ge ngamanfaatkeun potensi budak, lain maksa disiplin ku cara militer. Anjeunna oge nanya, naha aya hukum nu ngijinan militer asup ka sakola? Ulah-ulah ieu teh nyalahgunakeun kawenangan. Sabenerna loba anu setuju jeung cara Kang Deddy Mulyadi, tapi teu saeutik oge anu henteu satuju. Ceuk para wargi kumaha? Disiplin ala militer atawa didikan nu ngamanfaatkeun rasa. Tonton video ieu sampai anggeus nya, santosna tong hilap komentar di handap jeung tong hilap follow, like, share akun ieu, hatur nuhun. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silakan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi, agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini, dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini, dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya, bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para Bupati Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. EM dilaporkan ke Bareskrim oleh LBHPD, Lembaga Bantuan Hukum Pendidikannya kalau nggak salah ini. Saya nggak tahu nih lembaga ini baru dibikin dadakan atau memang udah ada dari dulu sih. Saya belum pernah mendengar juga lah. Kalau ada kasus-kasus yang kayak gini LBHPD ini turun nggak tahu ya. Oke, kita bahas alasannya. Katanya anak-anak ini nggak boleh diikut sertakan dalam kegiatan kemiliteran. Yang jelas ini orang-orang nggak pernah survei ke barak militer, nggak pernah melihat kegiatan yang ada di barak militer. Lalu bisa menyimpulkan seperti itu. Karena yang kita tahu sendiri kan, di barak militer itu nggak ada anak-anak itu dilatih untuk berperang ataupun bertahan hidup di alam liar. Yang ada militer di situ itu untuk mendidik kedisiplinan. Mereka hanya mengajarkan baris berbaris dan olahraga. Apa bedanya sama pelajaran pramuka di sekolah? Sama juga baris berbaris. Cuman bedanya itu kakak pembina di sini yang membina itu militer. Kalau militer mengajar udah banyak di Papua contohnya. Militer atau tentara ini mengajar di sekolah SD SMP. Ya kalaupun SMA, para militer ini mengatakan nggak bisa gitu karena beda lah apa kurikulumnya atau pelajarannya itu beda. Mungkin kalau SD sama SMP masih bisa lah mereka mengajar. Jadi apa? Di sisi lain ada pemimpin yang mau mencegah supaya anak-anak ini tidak melakukan hal-hal pidana atau tawuran. Ini malah sibuk mengkasuskan orang-orang yang mau membantu. Mereka ini bukannya membantu supaya anak-anak ini tidak melakukan tindakan pidana, tapi malah mempersulit orang-orang yang mau membantu.
Heran ini orang ini kayak gini, heran saya ini. Salahnya di mana? Orang-orang keblinger kebanyakannya tuh aneh. Heran bener. Kalau soal paksaan masuk ke barak militer, apa bedanya sama orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke pesantren? Jadi, aduh, logikanya jalankan dong logikanya. Kalau lah anak-anak mereka yang dimasukkan ke situ terus mendapatkan perlakuan yang nggak baik gitu, ya bolehlah laporkan. Tapi ini apa? Orang tua bukan sumbangsi untuk masyarakat Jawa Barat untuk menanggulangi anak-anak nakal ini nggak ada. Tapi malah ribut aja. Pengen numpang eksis, tenar atau gimana sih ini? Pak menyikapi masih adanya suara pro kontra salah satunya di DPR RI gimana Pak? Ya jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Karena mereka sayang banget sama saya nggak boleh salah gitu loh. Tetapi dalam bermain sepak bola, kalau seorang pelatih terus-terusan menyampaikan kepada pemainnya tidak boleh berbuat salah, nanti nggak nyerang-nyerang gitu loh. Kalau setiap serangan, setiap permainan eskalasi makin meningkat, pelanggaran pasti ada gitu loh. Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini nggak ada salahnya apa coba gitu loh. Kan nggak ada. Satu mungkin tanggapan terkait dilaporkannya Bapak ke Komnas HAM oleh salah satu LBH dan orang tua seperti apa? Oke nih, kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Ini kan anak-anak yang dikirim di sini berdasarkan keinginan orang tuanya. Jadi makanya kan harusnya objek yang dilaporkan itu objek yang dia itu merasa dirugikan atas tindakan itu. Kan ini kan orang tuanya yang meminta. Ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orang tuanya, karena kan saya diserahin oleh orang tuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilah di Jawa Barat, pendidikan berkarakter. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman. Ya, ada yang menarik di video tadi teman-teman. Di mana ada salah satu netizen yang mengerti akan hukum bilang, jika nanti Adel Setiawan tidak bisa membuktikan bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan pelanggaran HAM atau melakukan tindak pidana terhadap kebijakannya yang mengirim anak ke barak militer, maka Kang Deddy Mulyadi bisa melaporkan balik Adel Setiawan ini teman-teman. Karena Adel Setiawan ini sudah menggiring opini bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan mengirimkan anak nakal ke barak militer itu sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang menakutkan. Wadaw, wadidu. Siap-siap untuk Adel ya, jika Kang Deddy nanti melaporkan balik. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Kita terus update gimana nanti tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi tentang pelaporan dirinya ke Barreskrim Polri. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.